Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is 105.8 Light FM Jakarta. Dan selamat malam Light Audience. Kembali lagi malam hari ini kita akan bersama-sama di program spesial di setiap Kamis malam di Berproses Menuju Kesejatian Diri. Dan selama kurang lebih 1,5 jam ke depan kita akan bersama-sama sharing bersama dengan Siwo Agus Hidayat. Untuk itu Anda bisa gunakan line SMS ataupun telepon kami, silakan di 398-35906 untuk telepon, dan SMS di 081-880-1058. Kita sapa dulu Siwo yang sudah menunggu di sana, Light Audience. Assalamualaikum, Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wo? Halo. Halo, Wo. Yuk. Ketemu lagi, Wo. Ketemu lagi. Masih dikasih waktu, dikasih umur, Wo. Yuk. Baik. Siwo, kita bisa mulai telepon pertama, Wo. Ini udah langsung bersaut nih, Wo. Boleh lanjut ya, Wo ya. Kita akan buka telepon pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Salam warahmatullahi Hairul Pak. Pak Hairul, silakan Pak Hairul. Ya, ini pertama saya mengulangi pertanyaan saya ya minggu lalu. Seminggu yang lalu ya. Ini ketika iblis itu diperintahkan sujud kepada Adam itu, iblis itu kan berargumen. Kira-kira mungkin di mana kenapa saya kepada Adam? Saya kan lebih bagus. Saya ini makhluk yang taat daripada Adam. Kemudian ciptanya juga lebih bagus. Saya dari api, dia dari tanah. Ini kan logika atau rasionalitas yang dimiliki oleh iblis. Pertanyaan saya, dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan kita, dan saya rasakan ada rasionalitas yang terjadi di dalam memahami pemahaman tentang keagamaan, pemahaman keyakinan. Pertanyaan saya, gimana kalau rasionalitas atau logika itu terjadi di dalam kehidupan kita? Itu pertanyaannya. Mungkin tidak ditangkap, itu yang pertama. Terus yang kedua, saya mengamati akhir-akhir ini tentang ada pelatihan fisioterapi atau hipnoterapi. Pertanyaan saya, ketika orang itu dilatih di dalam hipnoterapi, misalnya untuk mengubah kehidupannya dalam usaha, dalam pasangan, apa saja kehidupannya itu, setelah melakukan itu, pengakuan mereka itu memang terjadi perubahan yang signifikan. Misalnya tadinya itu orang malas, setelah di hipnoterapi ia menjadi rajin, lebih giat kerjanya, akhirnya memang merubah kondisi ekonominya. Pertanyaannya, bagaimana bisa dijelaskan dengan dari sisi agama? Apakah hipnoterapi ini bisa diidentikan dengan perintah agama untuk bertafakur, memikirkan merubah nasibnya atau merubah keadaannya? Pertanyaan saya seperti itu, Pak Siwo. Baik. Mungkin bisa jangan, saya nggak tutup, mungkin ada yang jelas. Oke, Mas Hairul jangan ditutup dulu, Siwo. Bisa ditangkap dengan jelas, Po? Ya, sudah cukup. Sudah cukup ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hairul, terima kasih. Monggo. Kepada teman-teman semuanya, para light audience, beserta para staf, anggota, dan seluruh keluarga besar Light FM, dan kepada semuanya saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala rasulil karim wa alihi tahirin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita ketemu lagi, kita sharing kembali. Saya sekadar teman sharing Anda, bukan narasumber, bukan rujukan. Apa yang akan saya sampaikan pure, baru kebenaran menurut saya, belum kebenaran yang terjamin pasti benarnya, karena kebenaran yang akan saya sharingkan dibatasi oleh subjektivitas saya, kekurangan-kekurangan daya tanggap, daya serap saya, dan masih banyak lagi kekurangan-kekurangan, baik dari sumber informasinya dan lain-lain. Untuk itu maka jangan sungkan kalau ingin menolak apa yang disaringkan di sini, karena memang tidak ada kewajiban sama sekali untuk menerima. Kewajiban kita adalah manakala kita memahami ada satu kebenaran, maka kita diwajibkan untuk mentaati kepada kebenaran yang sudah kita pahami itu. Untuk itu maka mohon jangan tergesa diterima, meskipun juga mohon jangan tergesa ditolak. Menerima ataupun menolak adalah batu bata yang kita bangun setiap hari dalam rangka kita membangun diri dan masa depan kita. Dengan menerima ataupun menolak, dengan itulah antara lain kita sedang memproses diri kita menjadi lebih baik atau tidak. Sekian pengantarnya, dan kita masuk ke topik pertama dari Mas Khairul Usman. Ini mengkonfirmasi pertanyaan kemarin yang terpending karena saya tidak mampu waktu itu memahami pertanyaannya. Namun sekarang ada beberapa yang saya pahami dan saya bisa mengambil dari apa pertanyaannya. Dan ditambah satu lagi, yang pertama terkait dengan kisah iblis menolak perintah Tuhan pada saat diperintah sujud kepada Adam. Menolaknya itu dengan rasionalitas. Pertanyaannya, nah kalau kita dalam hidup ini kan juga menggunakan rasionalitas, bagaimanakah itu? Bukankah kita sedang melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh iblis? Itu yang saya tangkap. Mudah-mudahan yang saya tangkap ini sebagaimana yang dimaksudkan oleh Mas Khairul Usman. Yang kedua nanti kita akan coba bahas. Rasionalitas adalah menggunakan kaidah-kaidah rasional
rasionalitas disebut rasionalitas manakala kita sedang ada pada wilayah-wilayah yang sesuai dengan kaidah-kaidah rasional, dengan rule rasional. Maka di situ kita terkait dengan rasionalitas, hal-hal yang terkait dengan rasio. Apakah sesuatu itu rasional atau tidak? Nah, perlu kita pahami apa ya kira-kira maksud dari rasional itu. Anda tidak rasional. Kalau iblis ini rasional nih. Ada dua hal yang terkait dengan alasan bahwa iblis sedang masuk ke wilayah rasionalitas, yaitu dia menolak perintah sujud. Argumentasinya karena saya lebih tua, saya lebih baik, dan saya lebih mulia. Saya dari api, mereka dia dari tanah. Ya. Apakah itu rasional? Sehingga iblis sedang masuk ke wilayah rasionalitas itu sebagai argumentasi untuk mensikapi perintah Tuhan. Kita tidak membahas perintah sujud di situ maksudnya apa. Kita tidak membahas itu. Tapi yang kita bahas di sini, yang kita ambil kasusnya adalah dia menolak perintah Tuhan dengan cara berargumentasi rasional. Ya. Kalau terjadi pada kita ada perintah Tuhan yang kita sudah tahu bahwa itu perintah Tuhan, kemudian kita menolak perintah itu dengan alasan-alasan rasional, berarti kasusnya sama seperti yang terjadi pada kisah tentang iblis itu. Untuk masuk ke topik ini, saya akan mundur sedikit. Saya akan membagi ada dua wilayah yang sering dikaitkan dengan kehidupan. Yang satu adalah wilayah keyakinan, yang kedua adalah wilayah ketaatan. Perintah, siapapun yang memerintah, bagi yang diperintah itu punya kewajiban taat terhadap perintah itu. Itu terkait dengan wilayah ketaatan, bukan wilayah keyakinan. Wilayah keyakinan itu lebih terkait
kepada sang pemberi perintah, sang pembuat hukum, si pembuat aturan main. Atau begini dengan bahasa sehari-hari, keyakinan itu kepada orangnya, misalnya pemimpin. Ketaatan itu kepada perintahnya. Seorang pasien yang dia mendatangi dokter untuk membantu menetapkan hukum kesehatan bagi dirinya, ada dua unsur di situ. Yang satu wilayah keyakinan, yang kedua wilayah ketaatan. Seseorang tidak mungkin datang ke dokter kalau dia tidak yakin bahwa dia adalah dokter yang baik. Pada saat dokter sudah mengeluarkan perintah, maka pasien punya konsekuensi untuk taat kepada kesimpulan, keputusan yang diambil oleh dokter itu. Kita bedakan ada dua wilayah. Yang satu wilayah keyakinan, yang satu wilayah ketaatan. Pada wilayah keyakinan, di situ terkait perlu adanya pengenalan, perlu adanya ma'rifah, perlu adanya data-data, perlu adanya analisa-analisa untuk menuju sebuah keyakinan. Pendataan, penganalisaan dengan segala aturan-aturan logisnya di situ masuk wilayah rasional. Pendataan, penganalisaan untuk proses menuju sebuah keyakinan, meragukan atau tidak, meyakinkan atau tidak, di situ terkait dengan wilayah rasional. Jadi rasional itu keterkaitannya dengan keyakinan. Tidak bisa seseorang yakin tanpa bukti-bukti. Bukti itu bisa berupa bukti rasional, argumentatif. Itu terkait dengan keyakinan. Bagaimana dengan wilayah ketaatan? Seseorang untuk taat itu pondasinya berada di atas keyakinan. Maksud saya begini, semakin yakin maka akan mengakibatkan semakin taat ya. Terhadap perintah, larangan, keputusan ataupun aturan, itu yang terkait basicnya di situ itu bukan keyakinan, tetapi tahu apa perintahnya, tahu, tidak harus yakin, cukup tahu saja.
dia sudah bisa melaksanakan ketaatan. Ya. Kita untuk memilih dokter tentu dibutuhkan keyakinan. Kenapa saya ke dokter A, tidak ke dokter B? Ya. Namun untuk mentaati perintah dokter, kita cukup tahu apa perintah dokter itu. Ini ada kapsul diminum 3 kali sehari. Ini ada pil diminum 2 kali sehari. Prinsip untuk bisa yakin itu membutuhkan bukti-bukti, antara lain bukti argumentasi, disebut wilayah rasional. Untuk bisa mentaati perintah hanya dibutuhkan tahu apa perintahnya. Taat atau tidak setelah tahu perintah itu sangat tergantung kepada keyakinan terhadap sang pemberi perintah. Ya, maksud saya begini. Untuk kita menggunakan rasionalitas itu jangan kita alih fungsikan pada fungsi ketaatan. Karena banyak hal ketaatan itu tidak butuh rasional. Beda dengan keyakinan. Untuk yakin butuh rasionalitas. Kalau terhadap perintah kita mensikapinya dengan merasionalisasikan perintah itu dengan rasional kita, maka tatanan tidak bisa berjalan. Aturan yang sudah diputuskan, perintah dan larangan akan sangat terhambat. Kalau seorang pasien harus menggunakan daya rasionalnya, kenapa kapsul ini 3 kali sehari, kenapa pil ini 2 kali sehari, dan dirasionalkan oleh sang pasien, maka keputusan dokter akan terhambat, fungsinya tidak akan cepat bisa direspon. Ya, maksud saya yang dibutuhkan bagaimana sikap kita terhadap perintah itu adalah, pertama basicnya adalah yakin terhadap yang memberi perintah, yang kedua tahu apa perintahnya, maka fungsi dari ketaatan sudah bisa sampai. Semakin wilayah ketaatan ini dirasionalkan, semakin fungsi perintah itu akan terhambat. Kita diperintah untuk menghadap kiblat pada saat sholat. Mana rasionalitasnya? Ya cari deh rasionalnya. Sebelum rasional enggak deh. Karena harus rasional dulu. Diperintah subuh itu 2 rakaat. Kenapa? Logikanya apa? Subuh kok 2, zuhur kok 4, maghrib kok 3. Apa rasionalitasnya? Ya, meskipun setiap perintah yang datangnya dari figur, sosok, zat yang benar,
yang bijak, yang proporsional, pasti rasional. Masalahnya adalah kita sudah mampu menangkap bentuk rasionalitasnya atau belum. Dokter menetapkan, dokter yang benar, dokter yang proporsional, dalam menetapkan kapsul ini 3 kali sehari, pil ini 2 kali sehari, pasti punya rasionalitasnya. Tetapi sang pasien tidak harus merasionalisasikan bentuk perintah dokter itu. Untuk bisa melaksanakan perintah dokter, yang dibutuhkan adalah keyakinan kepada dokter dan kita tahu terhadap perintahnya. Cukup tahu, tidak harus mendata, menganalisa, sehingga harus meyakini terhadap perintahnya. Kepada orangnya kita harus yakin, harus menggunakan pendataan, penganalisaan untuk yakin terhadap perintahnya. Pada saat kita sudah yakin, kita bisa melaksanakan perintah itu cukup dengan tahu. Meskipun nanti ada orang-orang tertentu yang memenuhi syarat, itu terkait juga untuk bentuk-bentuk rasionalitasnya, yaitu merupakan pendalaman hukum, pendalaman ada apa di balik perintah dan larangan. Kenapa ini wajib? Kenapa ini haram? Kenapa subuh 2? Kenapa zuhur 4? Hanya orang-orang tertentu yang punya kewajiban untuk mengeksplorasi bagaimana dan kenapa hukum ini begini. Ya. Tetapi kalau setiap orang merasionalisasikan sehingga harus bisa menjawab bagaimana ini wajib dan haram, kenapa ini wajib dan haram, itu bentuk pensalah fungsian rasionalitas. Kita masuk ke iblis. Iblis sedang mensikapi sebuah perintah. Perintah itu dari Tuhan. Ya, dia menolak dengan cara rasionalitas. Contoh perbandingan yang meskipun jauh sekali perbandingan ini, tapi hanya sebagai sebuah jembatan untuk mudah memahami. Bagaimana kalau seorang pasien, dia mendapatkan perintah dokter, dia mendapatkan resep dokter, dan pasien itu sikapnya kepada perintah itu adalah menolak dengan alasan rasionalitas. Ya nggak jalan perintah dokter. Ya, jadi di sini ada salah posisi, menurut saya paling tidak ada salah fungsi. Rasionalitas itu lebih pas dikaitkan dengan keyakinan, bukan dengan ketaatan. Kalau ketaatan, yang lebih proporsional di situ adalah terbangunnya keyakinan kepada yang membuat hukum atau perintah. Setelah yakin kepada yang membuat hukum atau perintah, untuk mentaati perintah itu cukup dengan tahu apa perintahnya. Kalau di militer, bentuk tahu terhadap perintah itu dengan cara mengulang ya, Siwo.
Halo. Baik, Siwo, masih bisa ditangkap, Wo? Halo. Baik, Light Audience, sepertinya sambungan kita dengan Siwo Agus Hidayat. Kita akan coba lagi untuk menghubungi beliau beberapa saat, dan untuk Anda juga masih sempat terbuka ya. Silakan untuk SMS di 081 880 1058. Kita coba sekali lagi. Siwo, halo. Ya, kita masih mencoba untuk sambungan dengan beliau. Untuk Anda silakan langsung sekali lagi di 081 880 1058. Line telepon kami juga masih terbuka di 398 35906. Atas nama jiwa dan hati tulus ikhlas. Baik, Light Audience, kita akan mencoba kembali melakukan sambungan langsung dengan Siwo Agus Hidayat. Kita akan coba. Siwo, assalamualaikum. Wo, halo. Baik, kita masih mencoba untuk terus melanjutkan berproses menuju kesejahteraan diri, dan sekali lagi kita masih akan bersama dengan Anda di kesempatan malam hari ini, di malam Kamis malam, maksudnya tanggal 2 Mei 2013. Untuk itu Anda masih terbuka untuk SMS. Nanti di sesi kedua kita akan membacakan. Silakan Anda bisa kirimkan di 081 880 1058. Kenapa harus mereka yang terpilih menghadap? Tentu ada hikmah yang harus kita petik. Atas nama jiwa, mari heningkan cipta. Kita mesti bersyukur bahwa kita masih diberi waktu. Entah sampai kapan, tak ada yang bakal dapat menghitung. Hanya atas kasih-Nya, hanya atas kehendak-Nya, kita masih bertemu matahari. Kepada rumpun dilalang, kepada bintang gemintang, kita dapat mencoba meminjam catatannya. Sampai kapan? Baik, Light Audience, sepertinya kita sudah tersambung kembali dengan Siwo Agus Hidayat. Kita akan coba. Siwo. Halo. Iya, halo Siwo. Ya, suaranya Mas Mike kurang keras. Iya, Siwo, sudah cukup suaranya, Wo? Lumayan. Iya, alhamdulillah masih tersambung lagi, Wo. Tadi dia ngelos ya? Tadi sempat los, Wo. Sekitar 1 sampai dengan 2 menit. Ya. Baik, Siwo. Lanjut? Silakan saya, Wo, lanjut. Iya. Monggo. Saya akan mengakhiri topik ke sub pertama dari Mas Khairil Osman, bahwa pada saat kita melakukan penolakan terhadap perintah Tuhan, kemudian dengan cara merasionalisasi, maka itu setipe dengan apa yang dilakukan oleh iblis. Halo. Ya, Wo, masih, Wo. Ini? Masih, Wo, silakan, Wo. Masih tersambung. Ada satu contoh yang cukup fenomenal pada sejarah yang paling tidak saya kaji. Begini, di akhir hayat Rasulullah, pada saat kondisi beliau sedang sakit, itu beliau menunjuk bahwa
yang akan menjadi komandan pada syariah. Syariah itu pasukan yang Rasulullah tidak ada di dalamnya. Sebagai komandannya adalah Usama bin Zaid. Itu sering disebut dengan Josh Usama. Tentara pasukan yang dipimpin oleh Usama. Usama itu dilihat dari usianya baru 18 tahun. Dari sisi yang lain, dia adalah anak seorang budak. Nah, pada kejadian itu ada orang-orang yang protes, komplain kepada Rasul, menolak perintah Rasul dengan rasionalisasi bahwa saya lebih tua, kenapa dia yang jadi komandan? Saya lebih baik, saya lebih senior, dan saya lebih mulia. Dia anak seorang budak, 18 tahun lagi, masih terlalu muda. Itu sampai di tengah sakitnya sang Rasul, sampai naik mimbar, sampai terulang 3 kali untuk menegaskan bahwa yang menjadi komandan adalah Usama. Semua harus mentaati perintah ini dan harus segera berangkat. Akhirnya sampai beliau wafat, pasukan ini tertunda. Fungsi perintah beliau tidak sampai beliau wafat. Ya, itu ada satu contoh yang cukup monumental dalam sejarah. Menolak perintah dengan upaya rasionalisasi. Ya, kalau dengan bahasa yang lebih mudah begini, aslinya itu ingin tidak taat, cari-cari dalih, gitulah kira-kira. Gitu ya Mas Usman, mudah-mudahan bisa ditangkap. Bagaimana kalau kita begitu? Ya jangan, menolak perintah itu tidak baik, karena jelas perintahnya dari Tuhan. Ya, kalau dari orang lain, ntar dulu. Kita lihat dulu proporsionalitasnya. Tapi kalau kita sudah tahu itu perintah Tuhan, maka kewajiban primer adalah taat. Sudah paham atau belum? Yang penting kita sudah tahu itu perintah, itu larangan. Kalau kita suka merasionalisasi, ya sudah, kita sendiri yang akan bertabrakan dengan sunatullah, hukum kemakhlukan, hukum alam raya. Ya. Kemudian yang kedua, ada proses terapi, tadi dikaitkan dengan hipnoterapi. Bisakah ini dijelaskan dari sisi agama? Saya melihatnya simpel saja, karena tidak ngerti kasusnya, hipnoterapinya yang seperti apa, karena juga hipnoterapi itu bermacam-macam. Tapi begini, secara global saya punya alat ukur. Lihat saja, tujuannya apa? Ya, bisa dikaitkan kepada yang menterapi, bisa juga dikaitkan kepada yang diterapi. Kita coba uji validitasnya. Pertama adalah tujuannya apa, yang kedua niatnya apa, yang ketiga caranya bagaimana. Kalau 3 hal itu ada yang tidak pas, menurut saya tidak baik. Tapi kalau tidak ada yang disalahi dari 3 validator ini, tujuannya apa, niatnya apa, caranya bagaimana, apapun hasil dari terapi itu hanya sebuah akibat. Itu adalah hasil dari proses-proses sebelumnya. Nah, sehingga bagaimana bisa dijelaskan keterkaitannya dengan agama? Ambil saja 3 validator, tujuannya apa, niatnya apa, caranya bagaimana.
selesai sudah. Tanpa, karena saya nggak ngerti data hipnoterapinya yang model mana, yang kayak apa, ya saya nggak bisa masuk ke situ karena tidak punya data. Tapi data secara global kita bisa ambil validator itu. Fokus tujuan, waspada niat, konsentrasi tugas. Kayaknya gitu, Mas Mike, Mas Khairul, dan kita lanjut ke topik berikutnya. Baik, Siwo, kita lanjut ke topik berikutnya, Siwo. Di paruh pertama ini kita akan terima telepon berikutnya. Ya, kita masih mengundang Anda silakan bukan di 05 ya, di 398 35906. Sekali lagi di 398 35906. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Mas? Dengan Adit. Dengan siapa, Mas? Dikia. Mas Aditya, silakan. Mau apa akibat yang diambil jika seseorang itu menempuh jalan selalu mengingat kematian? Itu aja sih, Wah. Bisa diulang lagi, Mas Aditya? Putus-putus suaranya. Oh iya. Apa? Akibat jika seseorang itu mengambil jalan selalu mengingat kematian? Mengambil jalan jika selalu mengingat kematian. Iya, apa sebenarnya? Itu aja sih, Wah. Selalu mengingat kematian. Iya. Iya, itu aja sih, Wah ya. Mas Aditya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Siwo. Akibatnya ya. Akibatnya, Wo. Apa, Bung? Jika selalu mengingat kematian. Nah, iya, apa kira-kira? Monggo Siwo yang menjawab. Mas Aditya, satu kalimat ini bisa punya apa ya? Jadi akan berbeda per masing-masing individunya. Maksud saya begini, mengingat kematian itu salah satu hal yang menurut yang saya pahami sangat dianjurkan oleh pelajaran-pelajaran agama yang saya tangkap, khususnya dari agama Islam. Mengingat kematian, ada nyanyiannya itu. Ingat sempat sebelum sempitmu, ingatlah sehat sebelum sakitmu. Nah, yang terakhir kan terkait dengan masalah kematian. Nah, kemudian juga bahkan ada anjuran untuk matilah kamu sebelum mati. Ya, malah begitu. Ada lagi yang saya tangkap, misalnya begini, mengingat mati itu bisa menjadikan orang menjadi semakin bijak, misalnya begitu. Tetapi masalahnya begini, di sini ada dua hal yang nanti bisa menentukan akibatnya seperti apa. Kalau dua ini berbeda, maka akibatnya juga berbeda. Misalnya bagi orang A dan orang B, kedua-duanya melakukan topiknya Mas Aditya ini, antara A dan B bisa berbeda. Itu bisa dilihat dari dua hal, yaitu maksudnya mengingat itu apa, ya, konkretnya definisi mengingat itu apa. Kalau A dan B memahami, mengartikan, mendefinisikan mengingat itu beda, maka akibatnya akan beda. Itu tentang mengingat. Yang kedua juga tentang kematian. Apa yang difahami oleh A tentang kematian, apa yang difahami B dengan kematian. Kalau pengertian mengingat dan kematian ini berbeda, maka
antara A dan B, akibatnya juga akan berbeda. Semakin bermutu pemahaman terhadap mengingat dan kematian, maka akibatnya akan semakin bermutu. Tetapi kalau mengingat itu difahami dengan vulgar misalnya ya, tekstual atau apa ya, tidak menyelam ke kandungan nilai-nilainya. Apalagi kalau memahami kematian dengan pemahaman yang tidak pas. Punya pemahaman tentang kematian tapi salah. Sering disebut dengan salah paham. Jadi punya pemahaman tapi pemahamannya salah. Itu namanya salah memahami atau salah paham. Itu bahkan akibatnya bisa kontraproduktif. Semakin ingat kematian, semakin sedih. Semakin ingat kematian, semakin stres. Semakin ingat kematian, semakin pesimis dan lain-lain. Nah, jadi kalau di awal tadi saya mengungkapkan bahwa anjuran mengingat kematian itu saya dapati pada pelajaran, paling tidak menurut yang saya tangkap, bahkan kita diperintah bagaimana bisa mati sebelum mati. Dan mengingat kematian akan memancing akibat untuk mendewasakan dan membuat diri kita semakin bijak setiap hari, karena setiap hari mengingat kematian, tetapi kematian dengan pemahaman yang tidak salah. Kalau dengan pemahaman yang salah, yang terjadi justru bisa kontraproduktif. Semakin ingat mati, semakin stres. Ya, semakin ingat mati, semakin ketakutan dan lain-lain. Nah, jadi kalau secara global begini, apakah akibat kalau kita selalu mengingat kematian? Sepanjang yang saya tahu, akibatnya akan membawa diri kita semakin bijak, akan mendatangkan akibat-akibat dalam diri kita, pribadi kita akan semakin mawas, akan semakin awas, akan semakin waspada, dan memproses diri kita semakin bermutu, semakin bijak. Itu akibatnya. Tetapi kalau prosesnya tidak ada bentuk-bentuk kesalahpahaman, khususnya tentang definisi mengingat dan definisi apakah yang dimaksud kematian itu. Ya, pada saat mengingat di situ tidak ada slipnya, pemahaman tentang kematian di situ tidak ada slipnya, maka siapapun yang mengingat mati, maka akibatnya akan membangun proses dirinya semakin baik, semakin melihat, semakin mawas, semakin waspada, dan akan semakin bijak. Itu yang saya pahami. Nah, tersisa pertanyaannya, apakah yang dimaksud mengingat dan apakah yang dimaksud kematian? Kayak gitu Mas Aditya. Lanjut Mas Bro. Baik Siwo, kita sudah sampai di paruh pertama nih Wo. Kita boleh break dulu sebentar?
Oh ya? Ya, kita break dulu ya, Wo ya. Dan untuk Anda, Light Audience kan masih bisa ada setengah jam lagi nih ngobrol dengan si Wo di 398-35906. Kita break dulu sebentar ya, Wo ya. Baik, Light Audience silakan di 398-35906 jika Anda ingin sharing dengan si Wo. Dan untuk SMS, Anda bisa gunakan di 081-880-1058. Jangan lupa untuk cantumkan nama lengkap Anda, usia, dan lokasi Anda. In 2030. Live and exclusive from the 25th floor of Wisma Nusantara Thamrin, this is the sound of family. Light FM, part of Ramako Group, Mustang FM, Kiss FM, Zoo FM, and Batam FM. The sound of family. All about Light FM, just click www.lightfmjakarta.com. Be part of our family. Just follow our Twitter at LITEFM 105. Anytime, anywhere. This is the sound of family. 105.8 Light FM. Stay close to your family. Dosakah hati kecil ini yang selalu